Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun berada. Tentunya berjumpa lagi di video saya, Widiansyah Muhammad Kahfi alias Widimax. Dan seperti biasa ya, video kita kali ini akan bahas analisa XAU/USD. Tentunya buat minggu depan, khususnya buat besok ya, hari Senin tanggal 28. Dan sekarang direkam di tanggal 27 Juli 2025 ya, hari Minggu. Oke guys, langsung saja mulai dari structure market. Tentunya seperti biasa kita analisakan dulu untuk structure marketnya. Mulai dari sini dia membentuk breakout structure ya guys ya. Lalu ini juga sama, karena dia high-nya di sini berarti kita ambil breakout structure-nya di sini. Oke, kita luruskan sedikit biar estetik. Nah, gini. Lalu ini inducementnya di mana? Inducementnya di sini ya. Udah masuk juga di sini inducementnya. Oke, kalau ini breakout structure-nya di mana, inducementnya di mana? Ini inducementnya di sini udah jelas ya. Oke, inducement. Nah, artinya kalau misalnya secara structure market tentunya masih menunjukkan bullish ya, bullish market structure, karena low valid di sini ini belum berhasil tertembus ya, belum berhasil terlewatin. Kayak gitu guys. Nah, ini menjadi low validnya atau low kunci ya. Nah, low kunci di sini itu apabila dia berhasil ditembus ya. Misalkan hari Senin tiba-tiba dia langsung turun kayak gitu kan. Nah, otomatis structure marketnya berubah guys. Harga sangat kemungkinan besar dia bisa melanjutkan lagi penurunannya kayak gitu. Apabila ya jika low valid ini berhasil tertembus gitu guys. Jadi kita udah punya key level ya, kunci harga kunci, yaitu supportnya di sini gitu kan di 3309 ya, di low sebelumnya, di bottom sebelumnya, atau kita bulutin aja 3310 ya guys ya, menjadi level kunci untuk minggu depan tentunya. Nah, kita tarik Fibonacci ya, karena memang strukturnya masih bullish. Kita tarik Fibonacci dari low di sini tuh, high-nya di sini, and then sekarang tuh harga sudah masuk ya ke zona diskon zone-nya, atau sudah masuk juga ya, bahkan sudah masuk ke level Fibonacci 78.6-nya ya. Di sini menjadi zona optimal trade entry-nya. Tapi belum ada respon besar ya, belum ada respon besar dari para buyer tentunya, meskipun harga sudah masuk ke zona optimal trade entry-nya. Dan kalau misalnya kita lihat nanti ya di time frame kecilnya, ini time frame H4 dulu, kita ambil structure market di time frame H4 ya. Belum ada trigger yang memang dia harga tuh bisa benar-benar melanjutkan lagi trennya gitu kan ya. Tapi masih bisa ya, tentunya masih optimis guys, masih optimis selama ini low validnya belum tertembus kayak gitu. Jadi harga tidak kemungkinan, meskipun dia udah ngelewatin level zona optimal trade entry-nya, masih ada potensi dia bisa kembali melanjutkan lagi untuk tren besarnya, yaitu tren naik tentunya guys ya. Oke. Tapi kita ambil dulu structure market pendek juga ya. Kita ambil structure market pendek juga di time frame H1, mungkin di bawah H1 juga nanti kita akan bahas. Oke. Nah, untuk di time frame H1 ya, harga sudah melewati beberapa liquidity ya tentunya. Dimana liquidity-nya sudah keambil di sini. Ini sudah keambil, dan sekarang juga harga sudah melewati low-nya di sini juga, artinya ini menjadi liquidity sweep ya. Ini menjadi liquidity sweep-nya. Kita cakrain aja pakai X ya, sub. Nah, itu guys. Oke. Berarti yang menjadi level terakhirnya tentunya di sini ya guys ya, menjadi level yang terakhir banget. Nah, ini menjadi order block kan ya, ini menjadi zona demand ya kan, zona demand ya di sini tuh. Tuh harga sudah masuk ke zona demand zone ya guys. Itu guys. Oke. Dan di H1 di sini ada yang menarik ya, yang sering saya bahas tentunya, yaitu ada inside bar ya, dan sekarang udah tertembus ya guys ya. Nah, inside barnya di sini ya. Ntar ini saya ganti warnanya warna putih lah ya, biar gampang. Di sini ada inside bar. Inside barnya berhasil tertembus guys. Ini mother candle-nya, lalu ini low-nya, dan yang ditembus tentunya mother candle high-nya ya di sini guys. Nah, ini menjadi salah satu trigger juga ya. Menjadi trigger juga bahwasannya harga cukup ada kemungkinan
bisa dia melanjutkan untuk kenaikannya guys. Dan di sini dia meninggalkan FVG ya, ini menjadi FVG dan cukup bagus nih FVG-nya ya, FVG. Nah, apakah nanti bisa seperti ini? Tidak menutup kemungkinan ya guys ya. Bam, bam, bisa guys, tidak menutup kemungkinan ya guys ya. Oke. Lalu untuk structure market kecil di time frame M15 mungkin ya, kita tarik ke M15. Nah, di time M15 di sini guys, kalau misalkan dari structure market yang valid ya, structure market SMC yang valid, tentunya ini menjadi break of ini inducementnya sebentar. Ini inducementnya dan ini menjadi break of structure terakhirnya ya di sini. Nah, itu sebentar guys, sebat dulu ya. Oke. Nah, artinya ini menjadi low valid lagi, high valid ya, kebalik. Ini high validnya teman-teman. Nah, ini menjadi high valid ya. Jadi high kunci tentunya kita tandain ya guys. Menjadi high kuncinya di sini di harga 3347 ya, 3347.50-an kurang lebih. Artinya jika low high valid di sini ditembus guys, otomatis di sanalah terjadinya check swap karakter ya guys ya. Dan hasil harga akan kembali melanjutkan kenaikannya cukup lumayan besar guys. Minimal banget saya nandain ada gap ya di 3370 guys. 3370 ini ada gap ya guys ya. Teman-teman bisa catat ya. Bahwasannya harga ketika ada terjadi gap, tentunya harga sangat berpotensi dia mengejar lagi zona gap tersebut untuk menutup gap tersebut. Kayak gitu guys. Dan ya di sini ada break of structure juga ya guys ya. Ini inducementnya, inducementnya di sini di atas ya. Nah, ini inducementnya, lalu di sini dia jadi break of structure. Nah, ini ya, ini minornya tentunya, ini majornya di time frame M15 guys. Artinya kalau misalkan ini dia naik, bisa aja minimal ngejar target ya, tentunya betul di 3370-an ya, atau mungkin minimal di zona optimal trade entry lah di sini guys. Kayak gitu, di zona optimal trade entry. Gitu ya guys ya. Artinya kalau misalkan seperti ini secara bias masih terbilang biasnya bias bullish ya guys ya. Tapi kita ya tentunya harus selalu waspada juga apabila harga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya makanya perlu manajemen risiko yang bijak gitu guys, perlu manajemen risiko yang bijak. Dan tentunya kalau misalnya secara kesimpulan ada dua setup yang bisa kita trading kan tentunya buat hari Senin nanti ya. Kita bisa ambil langkah langsung buy di harga sekarang, bisa saja ya, kita bisa ambil langkah buy di harga sekarang, tidak menutup kemungkinan dengan alasan, dengan reason di sini di H1 tadi ya ada inside bar yang sudah valid dan tentunya merujuk ke arah bullish kayak gitu ya. Tetapi tentunya tadi di time frame M15 di sini ada structure yang harus dilewatin dulu ya, high validnya. Yang menjadi high validnya harus dilewatin terlebih dahulu, yaitu di harga 3347. Artinya untuk setup buy keduanya tentunya bisa nunggu dulu 3347 ini ditembus kayak guys ya. Tunggu 3347 di sini tembus, dan itu cukup lumayan kuat tuh menjadi sinyal bullish yang cukup terbilang kuat. Nah, di sini misalkan dia tembus, lalu kita tunggu harga dia pullback dulu ke bawah, baru sikat buy-nya. Nah, seperti itu guys. Itu sangat-sangat bagus kalau menurut saya. Ketimbang kita langsung buy. Tapi ya tentunya tadi ada reason juga kan, kita bisa ambil langkah buy langsung, yaitu di sini guys. Kalau misalkan untuk setup entry tadi itu inside bar tadi ini, berarti kita ambil buy sekarang bisa ya, buy sekarang bisa dengan stop loss di low di sini guys, dengan stop loss di bawah low di sini kayak gitu. Berarti kurang lebih kalau misalnya kita ukur ya, misalkan kita posisi buy di sini, TP terdekat mungkin ya bisa ambil di sini dulu ya, di low-nya di sini, takutnya nggak ke break gitu kan. Stop loss-nya di bawah low di sini ya, kurang ya, 1:1 juga kurang sih guys. Atau kalau misalnya mau dibikin 1:1 juga masih better lah
bisa terbilang masih better guys. Kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan secara bias tentunya arahnya kalau saya ngelihatnya masih ada potensial dia buat naik ya guys ya. Kemarin dia udah ngambil liquidity sweepnya di sini. Lalu udah sih ini mah seperti ini aja guys. Dan tentunya kalau misalnya secara kesimpulan tadi ya, kita bisa ambil langkah buy di harga sekarang banget gitu ya, atau di zona FVG nih. FVG-nya udah kesentuh belum ya? Belum kesentuh zona FVG-nya. Kita bisa ambil langkah buy-nya dulu guys, kayak gitu. Atau kalau misalnya mau sell gimana? Mau sell sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya, bisa-bisa aja mau sell juga guys. Coba kita ukur ya, ini kan structure-nya, ini high value-nya, di sini jadi low-nya. Nah sekarang tuh udah masuk ke zona sell-nya sebenarnya. Kalau dari structure market ya, kalau dari structure market di M15 di sini, M5 M15, tentunya ini menjadi zona sell-nya guys. Kayak gitu ya, dan ya terbilang tricky gitu kan ya, terbilang tricky. Kok tadi katanya buy, sekarang malah jadi sell. Ya tentunya kita harus membandingkan juga dengan beberapa jurus-jurus ya yang kita gunakan tentunya guys. Tapi yang paling penting mau buy ataupun sell tentunya itu nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah. Yang paling penting tentunya kita harus pasang stop loss-nya dan manajemen resikonya yang bijak. Itu aja guys yang paling penting ya. Nah kalau misalnya dari segi structure market tentunya ya kita ngikutin structure market. Ya seharusnya kita ambil langkah sell dulu di sini. Kayak gitu kan, nggak ada yang salah ngambil langkah sell dulu di sini guys. Dengan stop loss ya di high di sini. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalau misalnya harga malah tiba-tiba naik kan, nah kita punya jawaban kayak gitu. Duar dia naik. Gitu kan, kita bisa ambil langkah buy-nya. Dan tadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang belum punya setup gitu ya, belum punya open posisi, belum ada floatingan, masih fresh akunnya, ada dua posisi gitu kan, yang ada dua setup yang teman-teman bisa gunakan, yaitu tadi setup langsung buy now bisa ya, tapi tentunya itu counter trend di time frame kecil gitu guys. Nah itu ya termasuk counter trend tuh, buy now tadi ya, buy now di harga sekarang atau di FVG di sini itu termasuk counter trend guys, kayak gitu. Itu masuk dalam kategori counter trend kayak gitu, dengan dengan manfaatin setup inside bar tadi kayak gitu ya, dengan manfaatin setup inside bar tadi, tapi tentunya counter trend. Tapi ya ada peluang, ya ada tentunya guys ya, semuanya juga pasti ada peluang. Yang paling penting tentunya kita harus batasin resikonya gitu. Nah kalau misalkan mau follow the trend buat time frame kecilnya, ya tentunya ambil sell-nya di sini di zona optimal trade entry. Cuman saya rasa ini zona optimal trade entry-nya kurang bagus ya, kayak gitu, karena di time frame kecil guys, kayak gitu, di time frame kecil. Jadi kurang ideal, tapi bisa-bisa aja gitu ya, bisa-bisa aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ambil langkah sell-nya, paling ya nunggu agak atas lagi dikit biar nanti stop loss-nya nggak terlalu panjang juga kayak gitu. Atau ya kalau misalnya mau ambil fokus buy-nya aja, ya tentunya ada dua setup, ada dua opsi ya kayak gitu kan. Ada dua setup, ada dua opsi. Kita bisa langsung ambil buy di zona FVG di sini gitu ya. Atau tunggu tembus. Nah, kalau misalnya lebih bijak sih tunggu tembus ya. Tunggu tembus 3347 di sini guys. Itu lebih bijak kalau menurut saya ya, lebih bijak guys. Karena kalau misalnya tembus 3347 otomatis dia sudah check stop karakter, dan itu penanda perubahan arah tren kayak gitu. Yang tadinya di sini tren turun kan, ya di time frame kecil tren turun kan, di time frame kecil. Tentunya otomatis ketika ada check stop karakter itu menandakan sinyal untuk pembalikan arah tren. Seperti itu ya guys ya. Oke. Jadi kesimpulannya gimana nih, zona buy atau zona sell-nya? Sebenarnya kalau misalnya untuk zona buy, zona sell belum benar-benar bisa kita ambil pasti ya guys ya, karena kurang bagus kalau misalnya kita mau kita marking untuk zona buy atau zona sell-nya kayak gitu. Yang paling penting tentunya kita bikin arah marketnya saja guys untuk saat ini. Dan untuk signal tentunya ya kalau misalkan teman-teman mau signal lebih lengkap lagi, mau mappingan lebih update lagi, tentunya teman-teman bisa join ke grup official member VIP class di DMAX-nya teman-teman ya. Nah di sini ada beberapa program edukasi, tentunya ada private mentoringnya teman-teman, yaitu teman-teman bisa langsung tatap muka belajar di sini di DMAX Pusat ya, di kantor di DMAX Pusat di Bandung. Tentunya ini buat teman-teman yang mau langsung belajar offline. Untuk alamat lengkapnya di Jalan Garuda nomor 88 Andir, Kota Bandung. Nah teman-teman bisa hubungi saya ya, untuk nomornya ini guys di 0888 0189 4948, ada di bawah juga ya teman-teman, di sini nih. Nah gitu ya. Oke.
Ini. Lalu ada selain ada program edukasi di sini, di sini juga sama ya. Ini untuk yang di kafenya gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin yang mau sambil nongkrong, sambil sebat gitu kan ya, ada tuh kafenya di sini guys, di atas. Terus ada Signal juga tuh. Nah, seperti ini contohnya teman-teman ya, untuk grup Signal official member VIP class di DMAX-nya guys. Jadi udah ada mappingannya, disertakan dengan mappingannya, dan disertakan juga dengan SL dan TP-nya. Nah, untuk rata-rata sebenarnya untuk Signalnya itu by limit, sell limit, ya pending order lah gitu kan, lebih kebanyakannya kayak gitu guys. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada buy now dan sell now, kayak gitu, tergantung momennya juga kayak gitu. Dan selain di XAUUSD tentunya signalnya ada juga di mata uang yang lain guys, kayak gitu ya. Jadi lebih banyak dan lebih rame tentunya ya guys ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau join ke grup official member VIP Class di DMAX-nya, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp saya ya guys ya. Ini guys nomor WhatsApp-nya mana-mana. Nah, nanti juga teman-teman bisa dapetin buku ya, ada buku panduannya gitu guys. Nah, ini nomor WhatsApp-nya ya guys ya, teman-teman bisa langsung catat. Oh, selain di XAUUSD tentunya saya punya watchlist juga di mata uang GBP USD ya, yang kemarin masih running sih sebenarnya kan, lagi floating guys. Mana ya? Nah, ini nih gitu ya, masih running ya guys ya, running floating. Tentunya pasang aja SL dan TP-nya ya, sesuaikan dengan setupnya kayak gitu. Meskipun ini ke floating, tapi tidak mungkin masih ada change, dia bisa ngejar balik lagi ke profit lagi ya, selama dia belum tembus low-nya di sini. Jadi untuk setup GBP USD masih buy ya. Ini udah buy, ini udah aktif ya, udah aktif guys. Saya ambil buy-nya di harga 1.34500 gitu ya. Floating sih, masih ke floating minus ya. Tentunya tetap aja kita harus pasang SL dan TP-nya, sesuaikan dengan setup di awal ya guys ya. Oke, itu paling teman-teman untuk analisa kita buat besok ya, hari Senin tanggal 28 tentunya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya sudah bagikan bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lanjut lagi, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp saya di 0888 0189 4948 ya teman-teman. Nah, di sini ya guys ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.